Saya sangat bersemangat ya, karena tadi malam, shift malam, pulang jam 7, karena juga apa namanya, tidur juga nggak apa namanya, nggak beres gitu kan, dalam arti tidur ayam gitu kan. Tapi jadi kalau masuk malam itu kadang kalau ada apa namanya panggilan pasti langsung bangun. Saya jadi keinget Pak Markus, kalau sumpah dia siap sedia pasti begitu kan. Wah iya. Ya, selamat pagi untuk Pak Sari dan Bunita, Jo dan Niko. Untuk yang dari warga Bantul, selamat datang juga. Yang selamat datang juga untuk brother sister yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya mau bacakan Mazmur 61 sampai 8. Doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menempang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, thank you. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau telah melibatkan setiap kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah, tinggikan nama Engkau. Dan kami juga berdoa untuk brother sister, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mungkin dalam perjalanan kiranya Kau menjaga mereka, Kau tibakan mereka di sini dengan selamat tanpa kurang apapun, dan sama-sama kami bisa memuji Engkau Tuhan. Dan juga mungkin sebentar akan ada khotbah dari Desa Pak Sardi, kiranya kami bisa mempraktekkan di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan juga berkati dari multimedia, dari Somin, dari naskah yang ada di sini Tuhan. Thank you. Dalam nama Yesus, Holy Amin. Shalom, selamat pagi semua. Siapa yang merasa berkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wah, kita semua adalah orang-orang yang berkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya pada sini semua karena berkat anugerah Tuhan. Ya. Kita akan puji Tuhan, kita akan menyembah, kita akan agungkan namanya. Sebelum saya ucapkan selamat datang bagi kita semua yang dari luar kota, ya untuk anaknya Om Tin, ya Mama saya dari Bandung, ya kita semua, ya, adiknya Yenata, ya Cielina yang udah lama gak datang, senang lihatnya, ya luar biasa. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan berikan berikanku hati seperti hati. Seperti hatimu dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, bayang di sekelilingku, berikan tanganmu, berikan tanganmu melakukan tugasmu, berikan kakimu melangkah rencanamu.
Kita bilang kami Tuhan. Kalau saya bilang kita belum seperti mana yang bisa
Supaya nggak tegang, kita berikan salam kiri kita. Iya. Cek set. Cek satu. Oke, brosis, setelah kita ibadah, kita akan lanjut lagi fellowship. Ya, kita balik ke tempat kita masing-masing. Ya. Ya, saya sangat bersuka cita ya karena hari ini yang saya perkirakan sedikit ternyata luar biasa yang datang, luar biasa. Tuhan memberkati berkat pada pagi hari ini. Kita akan masuk pujian yang kedua menyambut firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kuburnya kosong. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan. Terus bersatu, turut bersama membuktikan Dia dikatakan anak Allah. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Terus bersatu, bersama membuktikan Dia hidup. Ada hidup, ada hari Nusa gentar, Nusa gentar. Setiap hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Siapa yang percaya Yesus hidup? Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia
Setia hidup. Ada hari esok. Setia hidup. Tak Tuhan mampukan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Silakan pada baca. Amen. Ya, kita kasih tos dulu dong, kiri kanan depan belakang kita. Happy Sunday, Tuhan Yesus hidup. Ya, selamat datang gitu ya. Iya, selamat datang buat saudara-saudari yang baru menemui keluarga, yang balik kampung, yang kampungnya di Cirebon. Iya. Senang sekali ya melihat fellowship yang ada ya. Jadi kalau udah lama itu biasanya kasih haknya lebih lama ya. Gitu. Kasih tosnya pun biasanya cuma biasa, kalau sekarang udah lama ketemu, pok gitu ya. Waduh, tangan saya tadi agak sakit tadi waktu. Ya, welcome everybody. Ini adalah minggu yang saya tunggu-tunggu bisa ketemu dengan jemaat. Dan bagi yang balik kampung ke Cirebon, ketemu dengan saudara-saudara, welcome back. Dan bagi yang balik kembali ke kampungnya oleh karena sudah dari luar kota, welcome back juga. Bagi yang tidak keluar kota, welcome juga. Kalian betul-betul setia ya menjaga saudara-saudari yang ada di kota Cirebon ini. Mari saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap kepada Allah, tamu yang agung kami, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih kalau Engkau memberkati sepanjang minggu ini. Minggu lalu kami datang ibadah, kami mendengarkan firman, memuji Engkau tanpa terasa. 1 minggu sudah lewat. Dan kami mengucap syukur karena Engkau melindungi kami selama perjalanan kehidupan kami. Sudah nggak tahu Tuhan berapa musim yang telah silih berganti. Ada musim baik, musim tidak baik, musim bergumul, musim sukacita, tapi Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk senantiasa menjadi Allah yang mau menerima kami. Walaupun kami di dalam keadaan berdosa dan menyakiti hati Engkau. Engkau ingin Tuhan kami memiliki satu ketenangan, kedamaian, sukacita dalam hidup kami. Itulah mengapa Engkau mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Untuk menunjukkan betapa berkuasanya Engkau. Engkau mau menerima siapapun yang mau datang kembali kepada Engkau. Bahkan Tuhan, hati Engkau kepada orang yang hilang, itu sama seperti kalau punya 100 domba, 99 ada. Ibaratkan sebagai seorang perempuan yang cari satu poin saja dan hilang di golongan itu kotor, tapi di bawah harus susah capek dengan cahaya untuk menemukan poin. Bapak seberharganya itulah kami. Tuhan terima kasih. Engkau menggunakan kami sebagai
God is here with us. Saudara, itu adalah perasaan yang sama yang kita semua di sini rasakan ya, satu sama lain di sini. Oke, ya di dalam sana udah oke? Iya, ada suara-suara tuh. Di mute aja ya. Oke, selamat datang juga buat yang di Zoom. Waduh, jangan pernah lupa loh, kita ada saudara-saudari kita yang ada di Zoom ya. Kita lagi, kita dulu. Ada Pak Markus aku lihat tadi, ada Indi. Ya, keluarga di Semarang, Libanon. Luar biasa. 4 jam di belakang kita, berarti di sana Pak Markus sekarang jam setengah 10, jam 4 pagi dia di sana bangun. Oke, jam 4 pagi ibadah bersama dengan kita. Kita kasih semangat dulu buat Pak Markus. Oke, kita masuk ke dalam ibadah. Thank you. Ini untuk apa? Oh, ada yang mata. Iya, memang kalau kita bicara tentang Tuhan udah nggak ada habis-habisnya deh. Oke, so today we're gonna talk about seek and save sebagai satu tema kita di dalam sepanjang 1 bulan ini. Oh ya, tadi pindah kan itu ya. Oke, bisa di-mute kan? Mantap. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang seek and save atau mencari dan menyelamatkan yang hilang, kita ini termasuk di bagian mana, saudara-saudari? Saya merasa waktu mempelajari 1 bulan ini, saya merenung ya. Saya adalah orang yang pernah terhilang. Dan perasaannya sebagai orang yang terhilang dan diselamatkan, itu sangat luar biasa sekali. Coba pikirkan, brother dan sistersku, bagaimana atau apa yang terjadi jika kita di sini tidak diselamatkan oleh Tuhan kita. Bagaimana kalau kita nggak ada yang mengundang kita datang ibadah, mengasihi kita, atau mengajarkan kita firman. Bayangkan apa yang terjadi dengan hidupnya kita. Apakah tujuan hidup kita jelas waktu dulu? Apakah kita hidup tenang, happy? Ya happy, berdosa itu happy. Tetapi betul-betulkah kita memiliki satu damai sejahtera dan ketenangan di dalam kehidupan kita? Merit kita bagaimana dulu? Apabila tidak dibimbing oleh firman Tuhan, bagaimana karakternya kita? Bagaimana dosanya kita? Kalau bisa bicara tentang dosa itu nggak bisa habis 1 harian. Oke? Berkali-kali saya bilang kepada jemaat, kalau kamu
ketemu sama saya sebelum saya menjadi murid Yesus, kamu mungkin nggak mau temenan dengan saya. Karena saya adalah orang yang nggak pedulian sama orang. I don't care. Kecuali kalau kamu memberikan keuntungan buat saya. Kalau kamu kasih cuan, nah, baru kita ngopi-ngopi bareng, nggak ada masalah. Tapi untuk mau mengasihi orang, nggak ada ceritanya. Oke, very selfish, kemudian sombong, nggak mau bergaul sama orang-orang, tidak mau sharing tentang hati. Saya dulu paling nggak mau sharing tentang perasaan, beban. Kayak cewek itu. Saya bilang, sharing tentang gimana perasaan kamu? Wah, nggak ada. Semua saya tanggung sendiri. Beban. Saya anak cowok. Nggak akan berbagi beban kepada siapapun. But itu capek banget. Capek banget. Di dalam kehidupan saya jalani dulu, dosa jalan terus, beban saya pikul sendiri, nggak ada orang yang saya ngomong, kemudian saya pun nggak ada teman-teman yang bisa berbagi gimana caranya untuk mengikut Tuhan dengan benar. Udahlah, tiap minggu datang ibadah, begitu keluar ibadah jadi orang yang sama, jatuh dosa yang sama, nggak berubah-berubah, tahun demi tahun, nggak ada yang bimbing saya, tidak ada yang mengajar saya Alkitab. Apakah itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan Anda, saudara-saudari? Jika itu pernah, dan sekarang kehidupan kita telah begitu berubah, pertanyaannya adalah, untuk apakah hidup kita saat ini? Inilah kita mau pelajari sepanjang 1 bulan ini tentang seek and save the lost. Di Lukas 19 ayat 10 adalah tema kita pada 1 bulan ini, yaitu sebab anak manusia, bukan ya, oke. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So, this is Jesus' mission. Waktu Yesus datang, dia sudah tahu very clear purpose bahwa dia datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. So, jadi misi hidup daripada seseorang itu akan menentukan bagaimana cara dia hidup, tiap harinya ngapain. Injil itu ada 4 kan, dan setiap Injil itu menceritakan hidup Yesus. Jadi hidup Yesus dari bangun pagi sampai dia tutup mata, it's always about mission. Selalu berhubungan dengan orang-orang, dia selalu mau ajar, menumbuhkan orang, mengubahkan. So that's Jesus' life. Jadi waktu Yesus hidupnya di dunia, purpose-nya begitu jelas. Itu dia tunjukkan. Nah, jadi kalau seseorang punya tujuan yang jelas, harusnya kelihatan dari cara hidupnya, setiap harinya, apa yang dia lakukan, itu mencerminkan itu tujuan hidupnya. Nah, kalau setiap hari scrolling 8 jam untuk TikTok, IG, dan juga ini, berarti tujuan hidupnya apa? Kalau misalnya hidupnya adalah untuk sosialitas, waduh, itu ada yang menjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kepada ini kepada misi Yesus. Misi Yesus. Bagaimana sudah bisa ini? Yang PowerPoint sudah bisa? Udah. Sebentar lagi dibuka. Ya, di Lukas 19 ayat 10 kita bisa dibilang sebab anak manusia datang dalam mencari.
Lukas 19 ini itu sangat menarik saudara-saudari. Karena waktu kita pelajari, waktu Yesus ngomong itu, dia lagi membicarakan tentang seseorang, yaitu yang bernama Zakheus. Nah, Zakheus ini, dia adalah seorang pemucukai. Dan dia, kita tahu semua lah cerita dia, karena cerita tentang Zakheus sudah ada dari sejak dalam sekolah minggu. Dan kita mengerti bagaimana dia mengucapkan hatinya itu, aduh saya ini pemucukai, orang-orang menjauhi saya. Nanti kita pelajari mengapa pemucukai itu benci sama orang-orang. Ya. Tapi dia tahu diri dia kondisinya juga pendek dan orang-orang waktu itu sedang mengerumuni Yesus banyak. Wah, dia gimana caranya supaya dia bisa menarik perhatian daripada Yesus? Akhirnya dia bohong, gitu ya. Saya baru pertama kali lihat orang yang mau lihat seseorang tapi dia naik pohon karena dia. Saya rasa saya kalau misalnya ada Yesus, saya mungkin akan melakukan yang sama. Tapi kalau nggak ada, saya akan naik kuda untuk lantai 2. Ya. Kalau dulu zaman dulu ada yang pohon yang mereka naik. Nah, sesudah itu baru kemudian orang-orang mulai kan ngomong-ngomong kan. Nama si Kodo itu makan rumah sakit Yesus mengucapkan nama Yesus ini katanya dia ini kudus. Kok mau bercampur dengan orang yang berdosa seperti itu? Kemudian sebab anak manusia adalah manusia. Oke, saya tanya kepada kita saudara-saudara, berapa banyak pemucukai yang menjadi murid Yesus? Berapa pemucukai tax collector yang menjadi murid Yesus? Berapa? 2. Siapa itu? 1. 1 betul. Atau 1 betul. Yang tahu. Kita lihat ya. Jadi bisa dibuktikan tuh. Hari ini saya akan kasih tahu ada sesuatu yang menarik dari si pemucukai. Tapi mungkin baru bisa. Yang pertama kita tahu tadi Zakheus. Ini Zakheus yang pertama dari berapa? Kedua. Yang pertama siapa? Oke. Tidak bisa dapatnya. Oke. Iya betul. Kita tepuk tangan dulu Bapak. Ya kita boleh. Oke. Nah, tapi ada pertanyaan satu. Ini kan di Lukas ada 2 ya. Matius. Kenapa di Matius ada 1 lagi? Namanya Matius. Dan dia adalah pemungut cukai juga. Jadi berapa? 2. Kenapa? Nice. Nanti kita lihat ya. Mengapa Michael bisa bilang seperti itu? Betul lagi. Ya, kita lihat dulu. Ya, next boleh? Lenny? Ya, mengapa pemungut cukai dibenci? Inilah ceritanya. Karena dia itu menagih, kemudian dia dapat uang, dia akan berikan kepada orang Romawi, ditujukan kepada kaisar. Jadi dibilang bahwa wah kamu ini antek-anteknya Romawi, padahal dia adalah orang Yahudi juga. Jadi dia merasa you betray us gitu. Yang kedua, karena dia bergaul dengan banyak orang Romawi, sehingga banyak orang-orang yang menjadi pemungut cukai juga menyembah kepada dewa-dewanya orang Romawi. Jadi itu akan dapat mempengaruhi keyakinan mereka, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan si pemungut cukai. Nah yang ketiga, biasanya mereka bukan hanya menagih pajak, tetapi mereka menagih pajak lebih banyak. Nah, lebih banyaknya itu untuk menimbun kekayaan pribadi. Mau nggak mau, ya kan? Nah, jadi mengatasnamakan ini adalah untuk Kaisar Roma. Kamu mau hidup di sini, kamu harus bayar pajak, bla bla bla, gitu ya. Jadi akhirnya orang-orang membencilah atau nggak suka dengan si pemungut cukai ini.
Nah, jadi kalau di dalam society, ya mereka punya perkumpulan sendiri, punya komunitas sendiri, nggak bisa campur sama orang-orang Yahudi atau bahkan orang-orang Farisi, nggak bisa nyampur itu. Ya, orang Farisi, guru-guru agama melihat bahwa pemungut cukai ini adalah sebagai seorang pendosa, orang-orang yang berdosa. Ya, nah jadi mereka dijauhilah. Nah, kita lihat ini. Ada satu persamaan antara Lewi dengan Matius. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Ini yang sebelah sana bisa kelihatan nggak ya? Bisa. Oke, ini agak sini lagi ya, mungkin ya. Saya mau split ini. Aduh, nggak bisa balik. Bisa begini, nggak bisa balik. Gawat ini kakinya. Oke, ya bisa lihat ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik, brother sister. Di Lukas 5 dia bilang, kemudian ketika Yesus pergi ke luar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Nah, kalau di sini setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, ini kan satu hal yang menjadi pertanyaan. Iki sopo iki? Ini satu dibilang Lewi, satu lagi dibilang Matius. Apakah Alkitab itu kontradiksi? Kok satu bilang gini, satu bilang begitu? Kita lihat ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dibilang, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Di Matius mengatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ada persamaan? Jadi dari cerita ini aja sudah banyak persamaannya. Ya, pertama Yesus bilang ikutlah aku, ikutlah aku. Kemudian dia meninggalkan segala sesuatu, dia mengikut dia. Di sini mengadakan perjamuan besar dihadiri oleh pemungut cukai. Di sini juga sama, pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ini adalah satu hal yang menarik. Mungkin bagi kita, oh ini kok beda, tapi lihat di dalam Alkitab ya. Nama Matius sendiri artinya adalah pemberian Allah. God give the name to Lewi. Jadi Tuhan Yesus waktu ketemu sama Lewi, dia panggillah dia sebagai Matius. Jadi nama Matius adalah nama yang diberikan oleh Yesus kepada Lewi. So it's true, Michael, Lewi dan Matius adalah orang yang sama. Lewi di Injil Lukas dan Matius di Injil Matius adalah orang yang sama. So, saya ingin kalian lihat bagaimana cara kerja Tuhan yang sangat luar biasa. Dari seorang pendosa. Ini Matius ini siapa ini? Kita lihat ya. Bagaimana Tuhan dapat menjadikan seorang yang pendosa menjadi seorang yang luar biasa. Kita lihat 12 rasul atau 12 apostles. Siapakah di antara mereka, ya? Mungkin di antara kita sudah hafal nama rasul ini dari sejak sekolah minggu. Tapi salah satunya adalah yang menarik. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan siapa? Matius pemungut cukai. Yesus ketemu pribadi, memanggil dia, punya hubungan pribadi dan menjadikan dia sebagai seorang rasul. From a sinner to become apostle. Dari seorang yang berdosa menjadi seorang rasul. Ini transformasinya gimana? Kenapa kok dia bisa digunakan Tuhan luar biasa? Inilah yang luar biasanya firman Tuhan itu. Dia nggak pernah pilih-pilih. Siapa yang dia mau jadikan sebagai murid Yesus. Orang yang bahkan dijauhi oleh masyarakat pun Tuhan bisa gunakan dan pakai menjadi seorang yang luar biasa. Begitu juga di antara kita semua di sini. Kita ini adalah orang-orang yang biasa dan normal. Betul nggak? Adakah kita di antara kita yang terkenal? Coba salah satu tesnya gini. Kalau kamu pergi ke mall, ada nggak orang yang tiba-tiba kerubutin kamu minta tanda tangan? Nah, kalau ada berarti itu kamu terkenal.
Kalau enggak, berarti kita tidak terkenal. Habis nggak ada yang minta tanda tangan kita sih di mall. Betul nggak? We are not famous. Tapi Tuhan mau panggil kita. Dan ubahkan kita. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut ya. Setelah Lewi ketemu dengan Yesus. Atau Matius ketemu dengan Yesus. Apa yang dia lakukan? Kita lihat. Ketika Yesus pergi keluar, dia melihat ini, dia udah tahu, ikutlah aku. Nih, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. So, waktu Lewi ketemu dengan Yesus, perubahan terjadi. Yesus itu kalau dia mau menyelamatkan orang, dia tidak buat KKR. Tapi dia secara personal akan ketemu dengan orang tersebut, pendekatannya secara pribadi. Gak tahu apa yang dia ngomong, sehingga Lewi berubah. Nah ketika dia berubah, Lewi juga ingin teman-teman pendosanya dia juga kenal Yesus. Dan hidupnya berubah sama seperti dia. Dia pengen apa yang dia rasakan, teman-teman dia juga rasakan. Dan untuk itu, gimana caranya? Dia buat bridging. Dia buat jembatan. Gimana caranya supaya pendosa-pendosa ini dia bisa ketemu sama Yesus? Gak ada cara lain. Dia gunakanlah rumah dia. Ya, saya merasa rumah dia cukup besar karena dia mengundang sejumlah besar, ya, sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dia ini adalah Yesus. Secara purposely, dengan tujuan yang jelas, dia buka rumah dia sebar undangan, kamu datang. Dan saya pengen kamu ketemu dengan Yesus. Talk to him. And I believe your life will change. Nah itulah katanya ya, kalau sekarang. Gak tahu apa yang dia ngomong sama teman-teman dia. Tapi Lewi inilah yang dia bisa lakukan. Setelah dia berubah, dia pengen kasih tahu sama orang lain. Tentang siapa Yesus. Dia ngajakin orang lain untuk ketemu dengan Yesus. Dia menjadi jembatan antara Yesus dengan pendosa-pendosa yang lainnya. Itu berarti misi Yesus telah menjadi misi Lewi, dan misi Yesus dan Lewi telah menjadi misi kita sebagai murid Yesus. Berarti saudara-saudari, kita memiliki suatu purpose yang baru ketika kita menjadi pengikut Yesus. Yaitu sama seperti Yesus dan Lewi, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah bukan tugas penginjil, tugas full-timer, tugas majelis, tugas pemimpin. Nope. Ini adalah tugas seorang murid Yesus yang mengerti tentang arti panggilan di dalam hidupnya. Yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ingin tanya saudara-saudari, apakah betul misi Yesus adalah misi kamu? Bisakah itu terlihat di dalam hidupmu setiap hari? Bahwa kamu memang fokusnya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah pertanyaan yang menusuk saya. Sepanjang 1 bulan ini yang saya renungkan. Apakah fokus saya, misi saya sama dengan misi Yesus? Kalau saya punya misi sama dengan misi Yesus, berarti saya adalah murid Yesus. Kalau misi Yesus dan misi saya berbeda, lah terus tujuan siapa yang saya lakukan dalam hidup saya? Saya ini melayani siapa kalau kayak gitu? Jika saya betul-betul incline atau sesuai, seturut dengan sejalan firman Tuhan, maka misi Yesus seharusnya menjadi misi saya dan kamu. Ini dulu saudara-saudari. Itulah mengapa dari awal saya tadi kasih tahu kepada kita semua bagaimana perasaannya seorang yang terhilang dan diselamatkan. Sesudah kita diselamatkan, kita ngerti perasaan itu. Gak enaknya dulu sebelum jadi murid Yesus. Dan enaknya kita setelah menjadi murid Yesus. Enak dalam arti bahwa kita ini dosanya telah diampuni, mendapat jalan keselamatan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan bisa meniru karakter Kristus dalam hidup kita. Jesus, God is the center of our life. Kita ngerti itu.
Nah, sedangkan di luar sana nggak ngerti. Begitu banyak orang-orang yang nggak mengerti dan hidupnya sedang di dalam kekacauan. Semalam ada seorang saudari mengirim saya tentang satu artikel. Saya ingin tanya kepada kita semua sekarang. Ada berapa gender di dunia ini? Berapa? Gender, jenis kelamin. Gender. 2. 3. Oh, kok udah nambah sekarang? 2, 3. Berapa? Berapa? 15. Oke, saya mau kasih tahu kalian. Gender sekarang ada 18. Nah, ini jelas dibuat oleh manusia. Oke, gender itu cuma hanya 2, laki-laki dan perempuan saja. Tetapi saat ini di dunia dikenal 18 gender. Wah, ada yang namanya Tom. Tom itu adalah wanita yang menyukai pria jantan. D itu adalah wanita yang menyukai pria tidak jantan. Wah, pokoknya macam-macam. Wah, belum lagi gay, belum lagi lesbian. Ada lagi ratu gay, raja gay, queen gay. Macam-macam. Saya baca itu ya, saya bingung sendiri saya. Banyak sekali kata-katanya. Waduh, aduh ampun. Ada si Tom, ada si D, ada Kote, ada satu lagi. Iya, Kote. Karena itu menyangkut itu, yang goyang-goyang itu. Ini Erik kenapa dia sangat menjiwai sekali? Iya. Jangan-jangan dulu latar belakangnya. Waduh, agak tegang ini ya, karena Cici tidak mengetahui latar belakang Erik. Kelihatannya maco di depan, tapi di belakangnya. Aduh, oke. Dulu kalau pagi dibilang Erik, kalau malam? Wah, Erik. Makanya dia bilang Kote gitu langsung dia. Relate. Udah yuk balik ya, balik. Jadi saya mau kasih tahu kalian sekarang ini, aduh ada begitu banyak hal-hal yang ngaco di dunia ini. Oke? Itulah kenapa Yesus bilang bahwa dunia ini sedang hilang, sedang binasa. Karena banyak orang kalau enggak hidup di dalam Kristus, maka dia akan hilang. Jadi pilihannya cuma 2, saudara-saudara. Murid bukan jadi murid. Hilang atau diselamatkan. Di dalam Kristus atau di luar Kristus. So there are only 2 different worlds. Nah, jadi kalau kita pastikan kita ini ada di mana sekarang. Kita terhilang, kita perlu diselamatkan. Tapi kalau kita udah diselamatkan, kita perlu hidup menjadi murid Yesus seperti ini. So this is the heart. Hatinya Tuhan itu adalah ini. Bahkan ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita manusia yang berdosa sebagai ciptaannya. Dia rela loh kasih kita Yesus, putra tunggalnya. Dia rela loh menyaksikan Kristus mati di atas kayu salib. Saudara-saudari tahu pada saat kejadian di mana Yesus meninggal dan waktu bait suci terbelah 2, itu ada hujan turun. Dan waktu itu, waktu kita pelajari tentang firman, that's the time when God cries. Itu hujan melambangkan adalah tangisan daripada Tuhan. Yang turun, menyaksikan putranya yang tunggal mati di atas kayu salib. So, that's the heart of God yang mau rela memberikan apapun supaya dapat menyelamatkan manusia. Dan bahkan waktu kita pelajari tentang Injil Lukas, Lukas ini menulis setiap kejadian dengan detail adalah purpose-nya satu, saudara-saudari. Dia membukukan dengan teratur hanya untuk diberikan kepada Theophilus yang mulia. Dia nulis macam-macam, nggak tahu berapa tahun dia tulis, pagi, siang, malam dia tulis.
Tujuannya adalah untuk menyelamatkan si satu Theophilus yang mulia ini. And he's willing to do that. Itu kan luar biasa sekali. Satu jiwa yang hilang, sangat berharga di matanya Tuhan. Hari ini, apakah kita memiliki hatinya Tuhan? Yaitu untuk mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita teruskan saudara-saudari. Ada satu hal yang sangat diperlukan pada saat kita ingin memiliki hatinya Tuhan. Yaitu hatinya Tuhan adalah ini. Compassion atau belas kasihan. Ya. Nah, saya ingin membuktikan kepada kita semua bagaimana Tuhan kita atau Yesus Kristus memiliki hati yang lemah lembut dan gampang tergerak. Tapi gampang tergeraknya itu adalah bukan tergerak untuk marah. Nah, kita kan di sini gampang tergerak oleh karena sesuatu ya, itu tergerak oleh rasa marah ya. Ini bukan, ini tergerak oleh belas kasihan. Kita lihat di buku Lukas saja, saya catat di sini. Lukas 1:78, ini kasih Tuhan kepada kita. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. See, because of God's compassion, God's mercy, Tuhan itu menerbitkan surya di pagi hari dari tempat yang tinggi. Jadi kayak, kamu tahu saudara-saudari waktu bangun pagi dan matahari pagi nongol, teng, itu namanya adalah belas kasihan Tuhan buat kita semua. Bahwa, you know, I will take care of you today. Start dari sunrise until dawn. Sampai nanti terbenam. I will be with you. Itu loh kata Tuhan. Jadi seringlah pergi bangun pagi-pagi dan lihat matahari. Ya. Yang kedua. Lukas 7:13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ini adalah seorang janda yang anaknya mati. Dan Yesus bisa merasakan duka cita janda tersebut. Sangat sedih. Dan dia tahu rasa sedih itu. Walaupun di dalam keluarganya Yesus belum pernah ada yang meninggal, mungkin. Tapi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia berkata, jangan menangis. Dan kemudian dia bangkitkan anak itu. Lukas 10:33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat tidur. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini cerita tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Oke? Itu menggambarkan hatinya Tuhan. Yang lain kagak peduli. Udah sakit terkapar, udah dianiaya, dirampok, segala macam, hampir mati. Orang lalu lalang, imam lalu lalang. Saya atau orang yang berdosa pun yang gak kenal bisa tergerak hatinya. Saya lebih daripada orang itu. Kayak gitu loh Yesus ingin menggambarkannya. Lukas 15:20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak ini udah menyakiti hati bapaknya. Dia sudah minta harta warisan sebelum bapaknya meninggal. Itu kan kurang ajar. Dia minta, habis itu digunakanlah dananya itu adalah untuk foya-foya. Dan akhirnya jatuh kemiskinan. Dan akhirnya dia menyesal dan mau berubah. Dia mau datang kembali kepada bapaknya. Dan dia sudah di sini skenario dia bilang gini, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapa dan Tuhan, dan aku rela untuk diapain aja sama kamu. Dia pergi. Jadi selama perjalanan itu aja dia ngomong, aku telah berdosa kepada Bapa dan Tuhan, dan aku rela diapain aja oleh kamu. Dia jalan lagi sepanjang perjalanan itu dia. Makanya sang Bapa dari jauh itu ngerti hati anaknya ini, bahwa hatinya menyesali dan mau kembali kepada dia. Itulah kenapa ketika tergerak oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari. So, ini menggambarkan tentang hatinya Tuhan, saudara-saudari. Dia berlari ketika dia mendapati anaknya, yaitu kita, itu mau datang kembali kepada dia. Walaupun kita itu udah menyakiti hati dia, walaupun kita itu udah nggak respect sama Tuhan. Tapi ketika kita bilang, Tuhan aku gak layak, aku minta ampun, aku mau kembali sama Engkau. Begitu kita begitu, Tuhan lari mau mendapatkan kita. Dan mau merangkul kita. Dan mencium kita. That's God.
That's how God loves us. Itulah kenapa kita nggak bisa menyakiti hati Tuhan. Karena kita love dia. Kalau kita love seseorang, kita nggak mungkin mau menyakiti hatinya dia. Kalau saya love Nita, saya nggak akan mau menyakiti hatinya dia. Saya nggak mau melakukan hal-hal yang dia tidak sukai. Because I love her. I love my son. Dan begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita love Tuhan, maka kita nggak akan mau melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan. Oke? Waduh, hari ini dari awal sampai sekarang tisu terus ya. Tapi inilah Tuhan kita yang sangat luar biasa. So, ini di buku Lukas, saudara-saudari. Di Injil yang lain bagaimana? Kita akan lihat, pelajari kembali. Markus 1:41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Wah, Yesus kalau lihat seorang yang lagi sakit, dia ngerti perasaan itu. Ini adalah saat di mana ada orang yang sakit, kusta. Ulurkan tangannya, jamah, maka engkau akan menjadi tahir. Tergelak hatinya, mau menolong orang, mau menyembuhkan orang, mau terlibat dalam hidupnya orang. Markus 6:34, ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dia bilang, ini orang begitu banyak mau ikut saya, dan mereka semua ini nggak ngerti tentang kebenaran. What should I do? Come. Walaupun sudah malam, waktunya mereka belum makan, mereka mau istirahat. It's okay, come. Gak punya makanan, bisa nanti kita doa. Tuhan akan kasih makanan. Yang penting mereka diajar terlebih dahulu tentang kebenaran. Oh, itu hatinya Tuhan. So compassionate. Markus 8:2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Oh, ini sama. Yang ini 5.000 orang laki-laki, ini 4.000 orang laki-laki. Everybody. Dan ini menggambarkan ya bagaimana orang itu sebenarnya haus akan kebenaran. Ketika saya percaya gini, saudara-saudari, saya tahu kalian dan saya punya kesamaan. Waktu kita dulu menderita, hilang arah, kita berharap ada seseorang yang mengulurkan tangannya dan me-reach out kita dan menolong kita. Betul. Nggak ada di antara kita begitu kita menderita kita bilang biarin aja. Enggak. Setiap daripada kita pada saat kita lagi menderita, lagi bergumul, aduh siapa yang bisa tolong gua nih? Aduh siapa yang menemukan saya nih? I am lost. Dan kamu dan saya adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk pergi dan memberitakan kebenaran itu. Menyentuh kehidupan orang secara personal. Wow, so this is God's compassion. Nah, dari ini semua, kisah yang mana yang menggerakkan hatimu, saudara-saudari? Kamu itu hatinya tergerak oleh belas kasihan kalau apa? Atau kita ini susah sekali tergerak belas kasihannya. Because kita memiliki perasaan, gua aja masih perlu di take care. Saya aja masih perlu banyak perlu dilayani. Saya aja perlu banyak kebutuhan. Saya dulu yang harus dilayani, baru kemudian saya bisa layani orang dong. No, brother dan sisters. Kamu sudah cukup. Kasih Tuhan sama hidup kita sudah cukup. Kita sudah di take care sama Tuhan selama ini sudah cukup. Sudah cukup untuk kita bisa berpikir untuk diri kita sendiri. It's a time untuk kita bisa punya compassion. Dan bisa keluar untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. It is the time. Ya betul. Gila, baru kali ini saya khotbah di Sweetin. Hebat juga. Itu handphone siapa itu? Aduh, kok ya pas ya? Selesai. Banyak kejadian lucu hari ini ya. Aduh. Oke, kita lanjutkan ya.
nangis, ketawa, tertusuk, nangis, ketawa gitu ya. Oke, dilanjutkan ya. Jadi, brothers and sistersku, ini adalah pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kita memerlukan hati yang terbuka untuk memahami kebutuhan orang lain. So, kita kasih antena ya di dalam mata kita, panca indera kita untuk melihat siapa yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin teman kita, mungkin kerabat kita, mungkin tetangga kita. I don't know, mungkin rekan sekerja kita, mungkin atasan kita, mungkin bawahan kita. I don't know. Tetapi kita memiliki hati yang terbuka untuk memahami kebutuhan orang lain. Dan setelah kita tahu kebutuhan mereka apa, susahnya mereka apa, taruh posisi kita di dalam posisi mereka. Put ourselves into their shoes. Try to feel it. Kamu tahu ini adalah the power of visualisasi. Jadi ketika kita, makanya kalau berdoa itu kita doakan nama, dan waktu kita doakan nama, muncullah wajah orang tersebut. Dan ketika muncul wajah orang tersebut di dalam benak kita, kemudian kita bisa menguraikan, Tuhan, dia sedang di dalam keadaan seperti ini. Susahnya begini. Aduh Tuhan, kalau saya taruh di dalam posisinya mereka, aduh saya kok gak kuat ya Tuhan. Saya merasa mereka perlu begini dan begitu. Tuhan, saya pengen menjadi tangan perpanjangan Engkau untuk dapat membantu mereka. Tuhan, saya berdoa, mungkin ini yang saya bisa lakukan buat mereka Tuhan. Gak banyak, mungkin ini dulu Tuhan. 1, 2. You start to visualkan itu. Dan kemudian setelah ketemu sama orang tersebut, kita praktekkan. Wow, itu kan sangat powerful sekali. Jadi waktu kita doa itu bukan cuma sekedar doa saja loh, brothers and sisters. Tapi kita doa yang dalam. Doa yang bisa visualisasikan tentang apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita untuk orang lain. Oke, jadi yang terakhir saya ingin dari ini, dengan ini, yaitu kita belajar dari Yesus ada beberapa hal. Nah ini yang menarik. Ya, Yesus kalau dilihat dari 4 Injil itu, fokus banget. Dari pagi, bangun pagi, dia sudah berdoa sendirian. Punya hubungan yang bagus sama Tuhan. Setelah itu dia pergi ke rumah ibadat, dia ngajar kalau hari Sabat. Kalau nggak hari Sabat, dia pergi kunjungan, pergi ke rumah siapa? Menyembuhkan. Tiap hari dia ada di bait Allah, ngajarin Alkitab. So itu adalah rutinitasnya Yesus. Pagi ngajar sampai malam. Setelah itu ngapain malam hari? Dia kerap kali di Alkitab mengatakan dia berdoa malam, dia berdoa semalam-malaman. Ya, itulah kenapa kita ada yang namanya doa semalam bahagia. Ya, bukan doa semalam suntuk. Kalau doa semalam suntuk nanti jadi suntuk. Doa semalam bahagia, DSB. Itulah kenapa kita bilang begitu. Oke? Nah, Yesus sangat fokus. Setelah itu dia fokus personal. Dia nggak ke semua orang, satu-satu. Oke, siapa dulu? Simon dan Andreas. Oke, dia pergi. Dia ada di dalam perahunya Simon. Setelah dia ngajar orang banyak, kemudian dia bilang, Simon, kita pergi ke lebih tempat dalam, kamu tebarkan jala ke sebelah kanan. Karena waktu semalam-malaman, Simon Petrus dia menjala, dia taruh jalannya sebelah kiri. Dan nggak dapat ikan semalam-malaman. Sekarang Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Very specific. Setelah itu, dapat begitu banyak ikan, Petrus bilang, aku tidak layak Tuhan, pergilah, tinggalkanlah aku, sebab aku tidak layak. Very personal. Sesudah itu, Yesus ketemu lagi sama dia, dan jadikan dia murid Yesus. Setelah Simon Petrus jadi, kemudian yang lain jadi. Ya, terus, begitu terus. Fokus personal. Satu persatu. Dan dia rela tangan kotor. Pagi, siang, malam. Petrus punya mertua lagi sakit. Oke, Petrus, I will go to your house. Ayo, kita pergi. Doakan. Kemudian sembuh. Mertua Petrus setelah sembuh, dia langsung kembali melayani Yesus. Itu dia, rela tangan kotor. Nah, jadi kalau kita punya compassion atau belas kasihan, kamu nggak cuma hanya bersimpati saja, tapi berempati.
Udah ngerti ya beda simpati dan empati. Simpati itu adalah, oh iya aku ngerti perasaan kamu. Oh iya kamu susah ya. Oh iya. Tok, titik. Tapi kalau empati adalah, I know you deal what you deal with. I know kesusahan kamu di mana. Dan saya akan bantu kamu. Ini dan itu. Itu empati. Nah jadi rela tangan kotor dia. Dia pergi. Dia lihat kebutuhan. Identify itu. Kemudian dia lakukan sesuatu. Penuhi kebutuhan itu. Tangan kotor. Jadi kalau kita pengen berbuah. Tapi kita bilang, Tuhan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Kita cuma doa di rumah saja. Tapi waktu di rumah, waktu keluar rumah, kita ketemu teman, kita ketemu sama keluarga, kita ketemu sama tetangga, kita nggak bicara tentang Tuhan Yesus. Atau kita nggak bicara tentang perubahan, atau kita nggak bicara tentang nilai-nilai yang baik. Bisa Pak? Dia langsung tiba-tiba mendadak, Charlie, saya mendapat mimpi, saya perlu jadi murid Yesus, dan kamulah pengajar saya. Seumur hidup saya belum pernah ketemu sama orang itu. Pernahkah kalian ketemu sama orang seperti itu? Tiba-tiba ujuk-ujuk, adek, semalam saya mimpi kamu loh. Dan Tuhan bilang, kamu perlu mengajar saya Alkitab. Saya mau jadi murid Yesus. Pernah. Tapi yang ada apa? Ketemu dulu, ngopi dulu di Kopi Sabandina. Ketemu waktu dulu sama Bro Heru. Setelah itu ketemu lagi di rumahnya. Setelah itu ketemu lagi di rumahnya. 2 tahun. 2 tahun. Berapa bulan bro? 1,5 tahun. Setiap minggu. Setelah itu ada konflik lagi sama papanya. Kita bantu konflik sama papanya diselesaikan. Ada lagi sama BK. Kita bantu supaya bisa konseling selesaikan. Itu terus. 1,5 tahun udah beres. Belum. Sampai sekarang. Ada lagi. Terus saja. Terus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Gak pernah selesai. Tangan kotor. Tapi Yesus kan begitu. Malam-malam pun dia masih nginjil. Waktu di atas kayu salib pun dia masih bilang, kamu akan bersama dengan saya di Firdaus. Setelah itu dia mati. Masih mikirin loh. Seek and save the lost. Padahal dia udah sakit. Mengenali dan memenuhi kebutuhan. Kemudian dia konsisten, tekun, terus menerus. Always. Punya daya tahan terus menerus. Ya, kemarin saya saat teduh, ini ketemu sama Lewi juga luar biasa. Dia ketemu, dia di bait suci, dia ngajar dulu, habis itu dia sembuhkan orang. Udah semuanya selesai, begitu keluar dari sana, setelah itu dia sembuhkan mertua Simon Petrus, sesudah itu dia sembuhkan semua orang banyak yang datang ke sana, dia sembuhkan lagi orang lumpuh yang diturunin dari genteng yang terbuka itu secara tidak lazim masuknya, gitu. Setelah selesai semua udah capek nih dari pagi, siang, sore, begitu keluar dia lihat Lewi duduk, tetap aja dia panggil, ikutlah aku. Itu Yesus. Capek-capek pun dia go for it. Oke, memiliki hubungan dengan Bapa, always pray. Pagi dia pray. Terus kemudian waktu dia mau sembuhkan juga dia pray. Kemudian waktu dia malam hari dia doa. Doa adalah nafas kehidupan daripada kita semua. Kemudian melakukannya dengan sukacita. Yesus tuh gak pernah loh nolongin orang. Kamu ngerepotin aja, gue udah capek tau. Datang terus. Gak pernah Yesus gitu ya. Aduh, kamu gak tahu ya, aku nih udah encok. Udah umur 30 tahun, perlu istirahat aku ini. Supaya besok aku bisa melayani dengan lebih baik. Enggak begitu. Gak pernah dia menolak orang. Dan dia melakukan dengan penuh sukacita. Makanya anak-anak kecil pun suka main sama Yesus. Mangku-mangku gitu ya. Kamu tahu nggak? Kamu itu adalah orang yang menyenangkan atau tidak dilihat dari mana? Salah satu tesnya adalah dengan anak kecil. Jika anak kecil suka dengan kamu, anak kecil begini loh. Anak kecil itu tulus, murni, dan dia tahu. Dia kayak bisa feel. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Iya betul.
Dan dia akan suka datang kepada orang yang tulus dan murni, yang selevel dengan dia. Dan ketika dia takut sama kamu, dia nggak suka main sama kamu, itu ada sesuatu. Kamu nggak percaya? Kita akan turun ke bawah sebentar lagi. Anak-anak ada di bawah banyak. Kita contohnya nanti kita grab anaknya Michael yang kita belum pernah semua ketemu. Nanti kita lihat anaknya Michael paling gampang sama siapa? Kita tes aja. Iya. Saya dulu. Dia sukanya apa Michael? Kasih bocoran. Nah, ya nanti aja ya, gitu. Kenapa bisa ngomong sampai di sana? Oke, jadi terakhir waktu kita belajar dari semuanya overall tentang Jesus character, yang Yesus mau cuma hanya satu. Dia bilang, "Come follow me and I will make you a fisher of men." Oke, dari semua hal itu Yesus bilang, "Kamu ikut aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." So jadi seek and save the lost, menjadi penjala manusia adalah tujuan utama Yesus datang. Dan itulah yang akan menjadi tujuan utama kita sebagai murid Yesus. Bukan berarti kalau gitu semua harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya? Tidak ada yang dilayani. Atau jika semua jadi pengajar, siapa yang diajar? Nah, enggak. Maksudnya adalah wherever you go. Kamu udah tahu di sini kamu. Saya adalah murid Yesus. Saya adalah penjala manusia. Dan saya pengen menjadi tangan perpanjangan saluran kasih Tuhan kepada siapapun orang yang saya ketemu. Baik hatilah kepada setiap orang itu. Walaupun kamu nggak bisa ngomong tentang firman Tuhan sama orang tersebut. Ya. Pada saat orang sedang berduka cita, contohnya keluarga Ibu Nela yang berapa hari lalu telah kehilangan daripada kakak iparnya. Oke? Keluarganya adalah dari keluarga Muslim. Inilah saatnya di mana Nela menjadi terang di dalam keluarga. Tetap berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Pada saat Idul Fitri adalah waktu yang paling bagus untuk kita bisa reach out kepada teman-teman kita yang non-Kristen. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Itu saja yang Tuhan mau. Sampai satu hari nanti ada di antara mereka melihat, kok kamu beda. Ada sesuatu yang saya lihat, nilai-nilai yang saya tidak dapati dari orang lain, dan itu ada sama kamu. Saya pengen tahu apa itu, mengapa kamu seperti itu, dan bagaimana. Saya tahu kamu dulu tidak seperti itu, sekarang kamu seperti ini. I want to know more. Sampai saat itu terjadi, itulah saat dimana kita bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka. Amen. Semoga ini bisa membantu. Tuhan dimuliakan. Sebentar lagi kita akan ada komuni. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu. Sembari kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Sembari roti dan anggur dijalankan, mari kita menggunakan waktu tersebut untuk dapat mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amen. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan,
menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Beautiful song, beautiful lyrics. Thank you, Evan. Saat ini Nita ingin share. Saya share sedikit ya. Pelajarannya sangat luar biasa. Jadi tadi saya juga nangis-nangis. Tuhan begitu baik. Kalian tahu apa yang saya alami dan puji Tuhan sudah bagus ya hasil terakhir kemarin. Jadi fokusnya adalah di cancer dan itu sudah sangat berubah dan sudah sangat baik. Hasil darahnya 0 sampai 5 itu normal, saya hasilnya sudah 1,7. Jadi puji Tuhan banget, thank you buat doa-doa dan supportnya. Nanti 9 minggu lagi akan kembali. Ya, jadi selama waktu menunggu 9 minggu kami ada di sini ya dan seputarnya. Cirebon dan seputarnya. Dan kemudian akan ke sana dan itu akan dilakukan CT scan untuk mengecek apakah sisa-sisa sedikit gitu yang tidak terukur karena terlalu kecil itu di getah bening sudah hilang atau tidak pada saat radiasi bulan Januari kemarin. Jadi tolong doakan. Nah, setelah itu sebenarnya keadaan bukan sudah selesai ya, karena the next langkah berikutnya adalah efek dari kemo itu yang saya masih rasakan sampai saat ini.
Ya terhitung sudah sejak bulan Oktober kemarin sampai detik ini saya tidak bisa menggunakan tangan saya, kanan saya untuk berkarya. Ya, idenya banyak banget di otak saya. Mau begini, mau begono, tapi saya nggak bisa lakukan pekerjaan halus ya. Jadi semua masih dibantu. Saya nggak bisa menulis. Kesukaan saya menulis buat karya, saya nggak bisa lakukan itu. Saya suka main gitar, tapi tangan saya kiri saya sekarang sudah mulai kaku, sudah mulai mengikut tangan kanan saya. Jadi setelah kami konsultasi itu, dokter bilang memang saraf itu susah kalau udah urusan saraf. Nerve ya, jadi itu sangat sensitif, apalagi tambah hormon saya secara paksa, saya dipaksa untuk menopause, karena saya diangkat rahim dan sel telurnya, karena tumor juga. Jadi kondisi efek dari menopause sendiri itu ada bagi seorang wanita ya. Ya bersyukur ya kita wanita itu strong ya. Jadi efek dari menopause ada, ditambah efek dari kemo juga ada, sehingga itu membuat saraf saya itu yang terefek sangat besar. Ya, tapi saya bersyukur hidup jadi murid itu luar biasa membentuk karakter gitu. Sebenarnya itulah nilai yang luar biasa yang saya rasakan, untuk tidak mengeluh, tapi saya harus adjust itu menyesuaikan. Bukan berarti saya nggak bisa ngapa-ngapain lalu nggak ngapa-ngapain. Ya berusaha untuk tetap kuat, berusaha untuk oke, berarti saya cari cara gimana saya menggunakan tangan kiri, tapi saya juga nggak mau paksa karena saya takut saraf kejepit lagi. Tangan kanan saya sudah kena saraf kejepit. Karena sekarang semua serba kiri, nanti saya takut kena saraf kejepit lagi. Jadi saya harus seimbangkan. Cuma otak muter terus ya, gimana supaya tidak menghalangi langkah saya yang banyak ide di otak saya ini. Saya sangat bersyukur punya suami yang sangat mensupport, tidak pernah mengeluh. Dia menjadi pengganti tangan kanan, bukan tangan kanan memimpin, bukan, tapi tangan kanan membantu saya. Buka obat aja saya nggak bisa. Saya kalau nggak pikir jorok, saya mau pakai gigi semuanya. Ya cuma juga harus menjaga kebersihan kan. Jadi puji Tuhannya adalah sebagai murid kita ditempa untuk tidak menyerah apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Sebagai murid Yesus kita diingatkan beda loh orang punya Tuhan sama enggak. Kalau kamu ada masalah atau pergumulan, itu yang saya ngerasa saya pengen bisa menjadi yang bisa kalian ingat lah tentang saya ya. Yang jelek-jeleknya jangan diingat, yang bagus aja untuk tidak menyerah. Bersyukur kita masih pakai semua tangan kangen. Saya tuh kan gambarannya nanti pulang mau piknik ya. Yang pernah piknik bareng mau piknik, saya mau masak-masak buat mereka. Nah saya motong aja nggak bisa, pegang pisau aja saya nggak bisa rasain. Nanti kepotong lagi yang lain-lain. Ya jadi jatuh, apa yang saya pegang jatuh semua, saya nggak bisa rasa. Jadi tapi tetap banyak banget, saya nggak mau stres juga, kan orang cancer nggak boleh stres, nggak boleh tertekan. Jadi saya sangat bersyukur firman Tuhan tadi itu luar biasa ya, memang disentuh sama Tuhan harus ada perbedaan. Saya percaya di ruangan ini semua kita disentuh sama Tuhan harus beda. Harus beda. Jangan kasih alasan apapun untuk membuat kita nggak bisa semangat dalam Tuhan. Dengan senyum aja walaupun kamu lagi bergumul loh, tapi kamu tetap tunjukkan wajah ceria, itu sudah satu kesaksian. Nggak usah nunjukin, gue lagi sakit loh, pilek loh. Kita gitu ya, nunjukin orang lagi pilek. Nah, nggak usah kayak begitu. Kita tunjukkan dengan sukacita aja. Itu sudah jadi kesaksian ya. Saya berharap saya tidak mau tertutup. Saya semalam kita baru ketemu teman lama ya, dan saya ceritain aja. Saya cerita, apalagi kalau wanita sudah umur 40 ke atas, saya akan cerita, kamu ya harus periksa, beneran deh. Ya, saya menjadikan diri saya sebagai contoh. Ya, supaya yang saya bisa lakukan buat nolong orang lain, walaupun saya baru kenal. Sebenarnya yang teman ini tuh baru ketemu tahun lalu. Dia sampai tunjukin, Ci, tahun lalu loh WA kita, baru ketemu di Meraki. Ya, lalu ketemu lagi setelah setahun kemudian ini WA-nya, Ci. Dia sampai tunjukin saya. Ya, dan ya bersyukur ya bisa menjadi kesaksian juga, saya bisa cerita bla bla bla, semoga itu bisa bantu juga teman-teman yang baru kenal untuk tidak pernah menyerah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin.
Ya, selain Tuhanku luar biasa, aku mau bilang istriku luar biasa. Dia memiliki penerimaan yang sulit sebenarnya, tapi hebatnya Nita adalah dia bisa menerima sesuatu yang sulit, terus kemudian dia tidak berhenti untuk mau mencoba, mau try, berjuang gitu. Saya tahu dia ada sebagian dalam dirinya frustasi karena dia suka menulis, nggak bisa nulis. Dia suka memasak, dia nggak bisa memasak. Dia suka berkebun, tapi dia nggak bisa berkebun. Tapi a lot of things yang stop di dalam kehidupannya Nita. Tapi dia coba pikirkan yang lain lagi, nggak berhenti dia. Saya biarkan aja waktu dia scroll apa yang dia mau lakukan, dan biarkan dia berkreasi, memikirkan, visualisasikan tentang apa yang dia mau lakukan dan apa yang dia mau menjadi. Sehingga dia itu bisa menjadi sebuah dorongan spirit di dalam dirinya untuk tetap semangat gitu. Jadi saya juga ingin mendorong kita semua di sini, temukan hal-hal yang dapat mendorong kita semua untuk lebih semangat di dalam Tuhan. Yang dapat membantu diri kita lebih bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. Saat ini mari kita mengambil roti. Saya akan bacakan di 1 Korintus 11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh penderitaan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah pengorbanan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih kalau saat ini Engkau tengah memberikan kami dorongan semangat melalui kematian Engkau. Bagaimana cara Engkau melalui satu pergumulan yang begitu berat, yaitu menghadapi kematian dengan cara yang rohani. Engkau tidak pernah meninggalkan Allah Bapa. Engkau tetap masih mau menyesuaikan dengan keadaan engkau sesuai dengan kehendak Bapa. Dan sampai detik di mana engkau mengembuskan nafas terakhir, engkau masih mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapa, kami belajar begitu banyak pada hari ini. Kiranya dorongan semangat yang ada di dalam hati kami untuk terus berjuang dan bergumul di dalam Kristus dan keluar menjadi seorang pemenang, oleh karena bukan keluar dari semua sudah beres, tetapi keluar oleh karena kami bisa menghadapi segala macam pergumulan, masalah, godaan, tantangan dengan respon yang benar, dengan cara yang benar, dengan sesuai firman-Mu. Sehingga Tuhan, orang-orang bisa melihat, kami pun juga semangat, bisa melihat bahwa diri kami bertumbuh. Orang-orang dapat melihat ada Kristus, karakter di dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan, kiranya perjamuan kudus ini menambah semangat kami semua, mendorong kami untuk menghadapi setiap pergumulan, tidak dengan mau menyerah, tidak dengan duka cita, tapi mau melihat bahwa ada contohan hidup, contohan Nita, contohan Yesus, contohan brother dan sister yang lain lagi. Yang waktu menghadapi masa-masa sulit tidak meninggalkan engkau, tetap setia kepada engkau, tetap melayani engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita berikan plus buat Pak Cali dan juga Bu Nita. Terima kasih untuk firman Tuhannya dan juga sharing komuninya begitu luar biasa ya. Sudah memberikan
inspirasi yang begitu luar biasa bagi kita semua. Karena Yesusnya luar biasa, maka kita semua jangan lelah bekerja di dalamnya Tuhan. Kita sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang selalu menopang. Bekerja bersamamu yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanah, katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan Pak Heru. Sini aja deh ya. Karena kita jangan menutupi yang baru first performance. Weh, tepuk tangan dulu buat tim musik dan Hendrik. Terima kasih, sungguh luar biasa bro. Sudah melayani kita hari ini. Semoga terus maju ya. Supaya Bro Ade juga ada penggantinya. Selamat hari Minggu semua, happy Sunday semua. Terima kasih sekali lagi untuk sudah membawakan sharing firman Tuhan hari ini. Sharing Tuhan yang sangat menyentuh hati ya, dan
kembali diingatkan bahwa tugas kita sebagai murid yaitu untuk mencari yang terhilang. Saya diingatkan di Yohanes 13 juga ya, perintah baru. Perintah baru agar kita saling mengasihi. Dan saya tadi pas membaca dapat ayat itu justru melihat ayat di atasnya. Dan ada satu hal yang menarik. Apa? Perintah baru itu diberikan ketika Yudas sudah left dari perjamuan terakhir. Jadi perintah baru ini adalah suatu perintah yang benar-benar chosen. Kita ini udah dipilih sebagai murid untuk melakukan perintah baru. Jadi bukan untuk semua orang, bukan. Tapi hanya dia choose kita. Jadi kalau seakan-akan misalnya seorang raja memberikan titah atau perintah, itu kan nggak mungkin sembarangannya. Ada yang berlaku umum, tapi ada yang berlaku khusus. Dan perintah untuk saling mengasihi adalah berlaku khusus. Dan kenapa berlaku khusus? Buat saya simpel. Karena memang kita adalah murid dan kita adalah orang yang sudah tahu arti pengorbanan Yesus dan arti kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi mengasihi itu bukan seperti dunia ya, yang sampai gender aja 18 ya. Saya juga bingung gitu loh, kok gender 18 gitu. Apa karena bentuknya atau apa nggak tahu saya juga. Tapi menurut saya ya itulah kekacauan umat manusia, kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Bicara kasihnya juga yang aneh-aneh. Seperti sekarang ya, kalau saya suka diskusi, apa sih artinya kasih? Udahlah, kamu nggak usah ngomong kasih ini kasih itu. Ujung-ujungnya duit. Pokoknya ada duit ada kasih. Oh gitu tak. Ya kadang-kadang benar, tapi ya kalau kita perenungkan ya Tuhan tidak bicara uang ya. Tapi bicara apa? Bicara dosa saya. Bicara saya yang perlu Tuhan ampuni. Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang mengampuni. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, saya diingatkan lagi bagaimana saya bisa pulih karena ada yang mengampuni saya. Siapa yang mengampuni saya? Ya wanita yang paling kuat dalam hidup saya. Tuh, istri saya. Kalau dia nggak ngampuni saya, ya mungkin sampai hari ini juga saya nggak jadi murid kali. Karena nyatanya kasih Tuhan adalah melalui pasangan saya. Kalau pasangan saya nggak terima saya lagi, setelah saya salah, setelah saya melakukan banyak dosa ya, dan juga udahlah, saya nggak mau ngampunin kamu ya selesai. Dan itu yang saya lihat juga banyak di keluarga. Ujinya apa? Ketika seorang ayah mengampuni anak, seorang ayah mengampuni istri, seorang istri pun mengampuni seorang suami. Di situ pemulihan terjadi. Karena pemulihan di atas kayu salib cuma bicara satu hal. Tetelestai, sudah selesai. Aku mengampuni kamu. Bersatulah kembali sama Tuhan. Jadi, apapun dosa kita, cuma satu, karena Tuhan mengampuni. Dan kita cari tuh orang-orang yang pengen diampuni dosanya. Ya, seek and save. Save terhadap apa? Dosa, keselamatan. Ya itu aja, thank you sekali lagi. Thank you inspirasinya Kanita. Saya sih melihat kalian pasangan yang superb in faith. Dalam setiap tantangan, Tuhan hadir. Tuhan nyatakan hadir. Jadi kalau kalian di mall memang mungkin nggak ada yang minta tanda tangan ya. Kenapa? Karena nggak tahu ceritanya kalian gitu. Tapi kalau tahu ceritanya kalian, ini bukti ya, bukan di atas mimbar tapi di kehidupan. You are faith in God. Dan itu yang Tuhan suka dan Tuhan mau itu spread for all you have known. Supaya apa? Supaya mereka punya iman yang sama. Memandang Tuhan dengan cara yang sama. Bukan dengan cara yang, apa sih untungnya saya ikut Tuhan? Apa sih untungnya saya dapat jadi Kristen? Apa sih untungnya saya mau jadi murid? Bukan. Tapi ya itu adalah panggilan Tuhan. Bukan keuntungan buat saya. Bukan. Nggak ada untungnya sih. Ya Tuhan juga bisa balikin. Ya gue juga nggak untung juga sih sebenarnya. Cuma dia mengasihi kita. Itu aja. Karena dia dulu mengasihi kita. Jadi yang di sini yang sudah murid, please. Banyak orang melihat hidup kita, melihat Yesus.
Karena saya percaya tidak ada seorang pun yang sekarang kalau misalnya berhadapan dengan Yesus masih berani petantang-petenteng. Menurut saya loh, ya, karena banyak orang berkata, saya mengasihi Yesus, tapi saya tidak melihat Yesus dalam hidup kamu. Dan itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita yang udah murid ya. Tertampar benar-benar itu artinya ya kamu status. Dan saya cuma diingetin, Tuhan luar biasa. Menit terakhir saya baca ke atas, setelah Yudas left, wih, perintah baru nih. Tapi kenapa Yudas yang udah bertahun-tahun dengan Tuhan Yesus nggak dapat perintah yang sama? Karena dia tidak tahu. Dia bukan murid. Dan selebihnya murid, chosen. Biar chosen. Hargain itu. Jadi punya semangat, hargain, kasih Tuhan dulu dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita ini nggak sembarangan. Sebagai murid, kita benar-benar jalankan bukan karena Pak Charlie ketemu Heru 5 tahun yang lalu belum jadi murid, 2 tahun lalu murid, haleluya, sudah selesai. No, belum selesai. Selesainya kapan ya? Nggak tahu kapan. Sampai akhir ya. Jadi bukan bicara untung tidak untung, tapi ya bicara perintah untuk saling ngasih. Ya itu aja. Thank you sekali lagi. Pengumuman. Saya ini kadang-kadang suka nambah khotbah. Ya pengumuman. Oke, pengumuman apa nih buat minggu depan ya? Minggu depan ya. 23 April, minggu depan kita ibadah tanggal 30 di tempat ini jam 9, kemudian persepuluhan, persembahan khusus tetap ke Bank Danamon dengan nomor rekening yang biasa. Kemudian sudah ya? Ada lagi? Nggak ada? Oke, thank you. Oke, kita mau berdoa ya. Mari kita tuakan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh Engkau baik Tuhan. Dalam kehidupan kami, Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu. Engkau telah memanggil kami, Engkau telah mempersatukan kami kembali dengan Engkau Tuhan. Dengan tujuan untuk satu hal ya Tuhan, yaitu kami mengalami kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan. Dan bukan hanya itu Tuhan. Kami juga menjadi wakil-Mu di dunia Tuhan. Untuk juga kami boleh mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan juga kami juga boleh mengasihi brother, sister yang sudah ada bersama-sama kami yang sudah mengenal Engkau. Tuhan, Roh Kudus, bantu kami Tuhan. Karena secara daging, secara pikiran, emosi, seringkali kami tidak mampu untuk mengasihi. Kami masih sering memikirkan diri sendiri. Kami juga sering merasa iri hati Tuhan dengan keadaan orang lain yang lebih baik dari kami. Biarlah semuanya itu tiap hari Engkau perbarui pikiran dan hati kami. Bahwa ketika kami sudah Engkau kasih, tugas kami hanya satu, yaitu mengasihi. Kami melihat orang yang membutuhkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka melalui hidup kami, murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk brother sister kami yang mungkin saat ini tidak bersama kami. Mereka sedang berpergian, berlibur, dan juga ada yang bertugas demi negara Tuhan. Kau pimpin, Kau lindungi. Yakinkan setiap kami Tuhan untuk kami tetap menjalankan hidup. Kami sebagai murid-Mu, kami tetap ikut Engkau. Dengan apa Tuhan? Dengan sukacita Tuhan. Dengan semangat, dengan sukacita tiap hari Tuhan. Selalu memuji menyembah-Mu. Dan juga kami tiap hari juga Tuhan berusaha menjadi terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami juga berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan ekonomi ataupun kelemahan fisik Tuhan. Kau bantu, Kau jawab doa-doa mereka sehingga mereka dijawab ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka semakin mengenal Kau. Yakini Engkau lah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kami semua pulang dengan sukacita. Untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk siapapun yang boleh mengenal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, thank you Heru. Kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita, lalu kita berfellowship. Kita akan berdiri semuanya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datang, kami bersyukur padanya. Bersuka, bernyanyilah, dalam keselamatan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka, bernyanyilah, Dia pasti keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka, bernyanyilah, Dia pasti keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datang, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya.